Ngapain puji-puji saya? Lebih baik dukung saya supaya saya tambah semangat. Puji-puji pendeta makan puji. Ini baru usia 42. Ini puber kedua. Tak lalu banyak puji, makan puji. Jangan, doain. Tapi kalau Anda kesemangat tulus, beta minta terima kasih. Tapi harus jujur. Bapak Ibu terkasih, jangan berhalakan pendeta. Jangan berhalakan sinode. Sudah tahu di gereja itu tidak ajar firman. Firman tidak penting. Anda hargai gereja itu. Kau sembah berhala tuh. Berhalamu adalah sinodemu. Berhalamu adalah rohaniwanmu. Tolong potong di TikTok, sebarkan ini. Pendeta Mel Atok, seorang pendeta gereja Pantekosta yang darinya juga saya belajar banyak tentang bagaimana berapologetika di media sosial. Saudara-saudara, pendeta Mel Atok adalah pendeta Pantekosta, tapi dalam apologetika yang sering dia lakukan di media sosial, dia sangat amat berpusat pada Alkitab, atau dengan bahasa yang mungkin sering kita dengar adalah dia sangat reform. Ya, karena salah satu prinsip utama dalam reform adalah berpusat pada Alkitab, sola scriptura. Otoritas iman Kristen itu bukan berdasar pada keputusan gereja, bukan kepada pendeta, tetapi kepada kitab suci. Tapi banyak pendeta hari ini, tanpa mereka sadar, mereka menggantikan posisi mereka menjadi dasar dalam keberimanan jemaat yang mereka pimpin. Dan mereka rasa itu mereka wajar. Bahkan teks-teks kitab suci dia pakai untuk melegitimasi, atau dengan bahasa kasarnya, Alkitab dia perkosa untuk mendukung klaim otoritas palsu yang dia buat di depan mata jemaatnya. Di antara banyaknya pendeta yang seperti itu, ada beberapa contoh yang mungkin saudara pasti tahu siapa dia ketika saya sebutkan klaim-klaim berikut ini. Yang pertama, pernah ada pendeta yang mengaku pergi ke sorga dan mendapat mandat langsung dari Tuhan untuk mengembalikan kuasa minyak urapan dan anggur perjamuan. Dia mengaku ya, gak ada saksi lain di luar dirinya. Dia sendiri mengaku bahwa dia bertemu dengan Tuhan, mendapat pesan secara langsung untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Ini adalah suatu klaim bombastis, saudara, yang Anda tidak akan menemukan nubuatan ataupun dasar kovenannya di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Tapi ada banyak ayat yang dia pakai untuk membenarkan klaimnya ini. Dan itu adalah pemerkosaan. Padahal dalam teks-teks yang dia pakai itu ada konteksnya, latar belakang budayanya, konteks jauh, konteks dekat. Itu semua dibuang, dipakai ayat itu untuk membenarkan klaimnya saja. Dan itu adalah pemerkosaan, bahkan penistaan, merendahkan otoritas kitab suci di bawah kakinya yang kotor. Orangnya sudah mati dan mulutnya kini sudah dimakan cacing, dan tidak akan ada lagi yang mendengarkan suaranya. Tapi Alkitab akan tetap ada dan terus dibaca, terus berbicara sepanjang zaman, di segala tempat, di segala abad. Bahkan dunia tanpa nabi-nabi palsu seperti itu nggak apa-apa. Tapi dunia tanpa Alkitab akan jadi apa dunia ini? Kematian orang seperti itu harusnya menjadi bukti ya, bahwa dirinya sama sekali bukan siapa-siapa di dalam dunia ini, saudara-saudara. Yang kedua, ada pendeta mengklaim pernah pergi ke neraka, di bawah Tuhan melihat neraka, dan dia mengaku diutus untuk keliling dunia, bikin KKR di mana-mana untuk menceritakan pengalaman supernatural yang dia alami ini. Orang-orang naif pecinta dongeng yang jarang menggunakan pikiran sehatnya memang akan langsung segera percaya dan mengkultuskan dia sebagai orang spesial, di mana di antara jutaan manusia di bumi ini, dialah satu-satunya yang Tuhan pilih untuk melihat neraka dan untuk bersaksi neraka itu ada. Padahal Alkitab sudah bersaksi tentang neraka di kitab Wahyu. Tapi mereka percaya dia, mereka percaya. Begitulah orang-orang naif. Tapi di pikiran orang-orang yang dikuasai Roh Kudus dan hanya meletakkan dasar imannya kepada Alkitab, akan segera sadar bahwa dalam kesaksiannya ada hal yang bertentangan dengan neraka versi Alkitab, yaitu di mana neraka Alkitab di dalamnya iblis juga disiksa, tapi neraka versi pendeta palsu ini iblis yang menyiksa. Orang yang dipimpin Roh Kudus juga langsung sadar bagaimana kelicikan iblis bekerja lewat penipu ini, yaitu dia keliling dunia dipakai iblis untuk membawa orang-orang mendengar dirinya, bukan Alkitab. Lagi-lagi Alkitab hanya dia pakai untuk membenarkan klaim-klaim pribadinya. Dia sering mengaku mendengar suara Tuhan,
Dia juga mendoktrin bahwa bahasa roh cakar laba-laba adalah tanda orang menerima Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus sadar bahwa semua itu hanyalah cara untuk dia mengalihkan perhatian pendengarnya dari firman Allah kepada mulutnya yang nanti beberapa puluh tahun ke depan sudah tidak akan terdengar lagi, mati dimakan cacing dan bau bangke. Tapi Alkitab akan terus abadi. Ada juga yang ketiga, orang yang mengaku mantan dukun paling sakti di Indonesia, mengaku mengalahkan Sai Baba, mengaku pergi ke surga, ketemu langsung sama Tuhan, tapi dia bilang Isa Al-Masih yang diyakini orang Islam itu sama dengan Yesus Kristus Alkitab. Padahal Isa Al-Masih yang diyakini orang Islam dari Al-Quran dan Yesus yang diceritakan Alkitab jelas-jelas adalah dua pribadi yang berbeda. Tapi banyak orang yang percaya sama penipu-penipu ini. Banyak orang bilang mereka diurapi, hamba Tuhan yang berkuasa, gak boleh diusik, padahal penipu. Nah, jadi memang saudara, banyak sebenarnya orang memberhalakan pendeta. Sebenarnya bukan hanya karena orang-orang ini sangat polos dan naif yang jarang berpikir dengan akal budi, tapi memang banyak juga pendeta yang sengaja membawa orang untuk memberhalakan dirinya dengan klaim-klaim bombastis yang akan mengalihkan perhatian orang dari firman Allah yang kekal, yaitu Alkitab, teralihkan kepada bacot mulutnya yang busuk dan akan mati dimakan cacing. Dan isu seperti ini bukanlah isu sekunder dalam iman Kristen. Pendeta-pendeta seperti ini tampil di media sosial bersama dengan klaim-klaim itu sedang melawan doktrin utama, doktrin penting, doktrin primer dalam kekristenan, yaitu sola scriptura. Hanya Alkitablah sumber iman, pengajaran, sumber hikmat, kesalehan dari orang percaya. Bahkan pendeta tidak boleh menjadikan dirinya, keluarganya, hidupnya, kata-katanya, pengalaman personal pribadi dirinya sendiri sebagai teladan hidup orang percaya. Nggak boleh. Calvin, salah satu bapak reformator gereja, menegaskan dalam bukunya bahwa satu-satunya teladan orang percaya bukan pendeta-pendeta atau imam, bahkan bukan para rasul, melainkan satu-satunya teladan hidup, ukuran, standar kesalehan, ukuran mutlak orang Kristen adalah Kristus Yesus Tuhan, yang mana dalam pribadi Kristus sebagai teladan akan memunculkan dua kesadaran penting yang terikat satu dengan yang lainnya di dalam diri orang percaya, yaitu kesadaran betapa tidak mungkinnya manusia itu sempurna dan berbangga diri dengan kesalehannya, sehingga dia hanya bisa bergantung sepenuh-penuhnya pada Kristus. Di sisi yang lain, dia didorong oleh kasih yang ada pada Kristus untuk melakukan yang sama seperti sebagaimana Kristus telah mengasihi dirinya, menyangkal dirinya, membuang egonya, menguburkannya sedalam-dalamnya kebanggaan dirinya, rela menderita memikul salibnya, penderitaan yang Bapa kenankan dia jalani dalam hidupnya sepanjang hidupnya demi meneladani Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya bagi dirinya dan bagi banyak orang. Itulah teladan satu-satunya yang harus para pendeta tampilkan kepada jemaat, bukan diri pendeta sendiri. Kepadanya lah, kepada Kristus saja, mata, telinga orang percaya harus tertuju dan bibir orang percaya harus bermohon dan memuliakan. Tidak boleh ada yang lain. Jika ada yang lain mencoba mencuri kemuliaan itu, seolah-olah mau menjadikan dirinya suatu teladan yang sempurna, maka dia akan dipermalukan oleh segala kebobrokannya yang pasti terekspos di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, waspadalah dari memberhalakan atau memutlakan pendeta atau keputusan gereja yang tidak ada dasarnya dalam totalitas kitab suci. Itu adalah hal yang sangat merusak jiwa kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.